Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai hadis dhaif. Pemirsa, jika mendapatkan pertanyaan, bolehkah kita mengamalkan hadis dhaif? Sebaiknya jangan menjawab boleh atau menjawab tidak boleh. Kenapa? Karena hadis dhaif itu adalah hadis yang penelitiannya tidak tuntas. Jika penelitiannya tentang hadis itu tuntas, maka akan hanya ada dua kategori, yaitu hadis sahih dan hadis palsu atau bukan hadis. Jadi hadis dhaif itu harus dikaji ulang sehingga bisa disimpulkan apakah itu hadis atau bukan hadis, atau hadis sahih atau hadis palsu, atau paling tidak bisa mengkategorikan sebagai hadis dhaif yang bisa dipakai dalil atau hadis dhaif yang tidak bisa dipakai dalil. Mengingat untuk melacak siapa dan bagaimana hadis palsu itu dibuat, itu sudah terlalu jauh waktunya sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Untuk mengkaji ulangnya tentu harus dengan metode dan pola penelitian yang berbeda dengan ulama terdahulu, di mana fokus penelitiannya lebih konsentrasi kepada kualitas rawi dan sanadnya. Karena kita meyakini bahwa penelitian dengan metode lama tersebut sudah maksimal, maka hadis dhaif bisa dikaji ulang menyangkut matan atau muatan hadisnya dibandingkan dengan pola-pola ilmu dan logika Quran dan logika hadis yang sudah dinilai sahih. Hadis palsu yang tidak menyalahi pola-pola ilmu dan logika Quran dan logika hadis yang sudah dinilai sahih, saya kira bisa dipakai dalil yang dipersamakan dengan apa yang disebut sebagai sunnah khulafaur rasyidin atau sunnah sahabat. Beberapa hal yang harus menjadi batasan diantaranya tidak termasuk perkara bid'ah. Kemudian keselarasannya dengan pola-pola, dengan ilmu dan logika Quran dan logika hadis yang sudah dianggap sahih. Sebagai contoh, ada sebuah ungkapan, sesungguhnya perbedaan paham umatku adalah rahmat. Kalimat ini diragukan apakah ini dari hadis Rasulullah SAW atau bukan. Tapi banyak pihak menyatakan bahwa hadis ini tidak jelas sumbernya. Artinya tidak terlacak atau tidak berhasil ditemukan sumbernya. Begitu. Padahal sumbernya itu pasti ada dari manapun asalnya. Selain daripada itu, muatannya dianggap bertentangan dengan Al-Quran karena menafsirkannya secara letterlock, sehingga dianggapnya perbedaan paham umatku itu perbedaan paham umat yang permanen, yang tidak ditindaklanjuti. Jika demikian, tentu saja bukan rahmat. Tapi jika dipahami bahwa perbedaan paham itu maksudnya perbedaan paham pada saat awal memahami suatu ilmu atau suatu gelagat, kemudian didiskusikan untuk mendapatkan pemahaman yang benar, maka itulah rahmat yang akan banyak mendatangkan manfaat. Dengan menafsirkan demikian, dapat kita bayangkan kualitas kata mutiaranya dan kualitas makna keilmuannya di balik itu. Kira-kira siapa yang pertama memfatwakannya? Kita memahaminya saja sudah susah, apalagi membuatnya. Jadi saya menilai bahwa itu adalah hadis yang boleh dijadikan rujukan, karena kuat dugaan bahwa itu dari Rasulullah SAW. Paling tidak matanya sahih. Wallahu alam. Seperti biasa, silakan kaji ulang, pikir ulang, diskusikan. Jangan taklid kepada saya karena saya bukan orang yang pantas ditaklid oleh siapapun. Karena saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama, tapi mungkin saya baru yang belajar agama Islam dengan gaya bebas. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.